nih. Kita lagi sama Suster Faustina. Kita izin wawancarain Suster mengenai Pancasila nih. Kira-kira bagaimana Suster itu memaknai Pancasila dalam kehidupan Suster ya? Oke, terima kasih. Suster, maknai Pancasila itu, kalau yang beragama Kristen atau Katolik kan kita punya Alkitab ya sebagai kitab suci. Kalau saudara kita Muslim punya Al-Quran. Nah, sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, kita punya Pancasila. Nah, itu sebagai pegangan hidup. Nah, nilai-nilainya banyak sekali dan itu yang Suster hayati juga dalam hidup sehari-hari, dalam hidup bersosial dengan yang lain, bermasyarakat, seperti itu. Oke, selanjutnya Suster, bagaimana cara Suster untuk menerapkan dan menjalankan nilai-nilai Pancasila itu sendiri di kehidupan sehari-hari Suster? Untuk menjalankan atau menerapkan nilai Pancasila itu, yang kita ketahui dalam sila-sila itu kan ada 5 ya. Nah, misalnya yang pertama ketuhanan Maha Esa. Nah, tentu Suster juga membangun relasi pribadi, yaitu kesatuan dengan Tuhan, seperti itu. Nah, jadi rajin beribadah dan itu semua juga seperti yang diajarkan oleh agama Suster sendiri. Saya kira juga untuk semua juga seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana keadilan sosial, jadi bersosialisasi dengan yang lain, seperti itu. Oke, bagi semuanya anak-anak muda, khususnya juga anak SMA Mater Dei, mari kita hayati Pancasila dalam kehidupan kita. Itu bukan suatu nilai yang jauh ya dari kehidupan kita. Bagaimana kita respect pada orang lain, kita tidak menerapkan stereotip tertentu pada diri kita, khususnya juga karena kita punya banyak teman. Jadi bagaimana kita berteman dengan yang lain itu tanpa mendahulukan stereotip yang ada gitu. Jadi kita mengenali secara pribadi, hidup bersama dengan yang lain, seperti itu. Jadi kita bisa menghayati Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal sederhana, kebersamaan dengan teman-teman, persaudaraan. Halo, selamat pagi. Di sini kita sama Pak. Iya, kalau Mary nggak apa-apa. Bagaimana kakak bisa memahami para Pancasila dalam membentuk daftar bangsa Indonesia? Oke, kalau dari aku sendiri sih memahami Pancasila pastinya sebagai dasar negara kita ya, itu kan yang udah diajarin dari waktu kita SD sampai sekarang gitu. Dan sekarang walaupun udah nggak ada pelajaran-pelajaran kayak gitu lagi, tapi aku benar-benar memahami kalau semua undang-undang, semua keputusan yang diambil oleh negara ini harusnya gitu ya berdasarkan dari Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Solid ya? Solid. Oke, kalau dari aku sendiri biasanya yang aku lakuin itu adalah pastinya ketika kita di kampus ketemu teman-teman dari tempat yang berbeda, dari ras, agama, ataupun budaya yang lain, kita menurut mereka gitu yang sesuai dengan sila Pancasila gitu. Jadi di sana kita harus mengenal mereka, menghargai juga dan memberikan kesempatan yang sama. Kalau dari aku sendiri harapan aku buat muda adalah selalu tetap berusaha Pancasila, walaupun mungkin kita sudah tidak mengulang-ulangnya setiap upacara gitu ya, tapi tetap harus ada di pikiran kita pastinya dan harus kita amalkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nama saya Pak Santo. Pak Santo guys, dari SMP Guru Komputer. Nah, di sini kita mau minta izin untuk mewawancari Bapak seputar tentang Pancasila. Gimana Bapak Santo ini memaknai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia? Ya, berarti Pancasila kalau sebagai dasar itu berarti sebagai sumber segala sumber untuk penegakan hukum, peraturan perundangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan-aturan di Indonesia itu sumbernya adalah dari Pancasila. Kalau sebagai pandangan itu dia berarti bahwa Pancasila itu sebagai pedoman gitu ya, sebagai pedoman dalam menerapkan moral, etika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat Pancasila itu kan ada 5 sila-silanya. Nah, bagaimana kita dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan dasar pandangan hidupnya ya dari Pancasila itu, baik kehidupan dengan umat beragama, sama manusia, dan berkeadilan maupun bermasyarakat. Gitu. Kira-kira gimana Pak Santo itu mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran belajar mengajar di sekolah untuk murid-muridnya? Ya, kalau penerapannya sendiri yang terpenting ya, mengajarkannya itu pertama harus dari keteladanan. Kalau kita gurunya ya memberi teladan dalam mengamalkan sila-sila Pancasila itu.
Kedua, bagaimana anak tidak hanya sekedar menerima teorinya, tapi juga bagaimana mereka menerapkan dalam kehidupan dengan sesama teman, tidak ada bullying, menghormati, itu kan mengamalkan. Yang terpenting juga mengawali aktivitas-aktivitas dengan berdoa. Itu sila pertama. Tidak ada bullying tadi sila kedua. Kemudian bisa saling bekerja sama, itu sila ketiga, ya kan? Seperti itu. Nah, itu kemudian bagaimana mengambil sebuah keputusan itu juga dicontohkan dengan demokrasi. Ya, seperti pemilihan ketua kelas itu sudah contoh, atau pemilihan pengurus OSIS dan sebagainya, itu secara demokrasi. Berkeadilan ya tentunya kita bersikap sesuai dengan visi misi sekolah bahwa hidup itu memang harus penuh dengan kepedulian satu dengan yang lain, itu bentuk adil. Begitu. Apa harapan Pak Santo agar siswa dan generasi muda dapat terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Ya, pertama harapannya yang jelas anak-anak itu tidak hanya, ya saya ulang ya, jadi anak-anak tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi bagaimana anak-anak itu bisa menjaga nilai-nilai Pancasila itu sendiri dengan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu nanti ketika mereka bermasyarakat ya di luar sekolah, yaitu harapannya tetap dibawa ke sini. Jangan hanya mengutamakan intelektualnya tapi moralnya tidak. Nah, Pancasila ini kan juga membawa kita pada aturan kehidupan, norma-norma kehidupan. Maka saya berharap bisa diamalkan lah, dilaksanakan baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Ya, masyarakat secara luas tentunya, karena kalian nanti akan menjadi bagian dari masyarakat. Kata-kata hari ini Pak Santo. Keren itu bukan karena pinter, tapi keren itu amalkan Pancasila.